Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan. Kali ini kita mulai dari pembahasan istibra ya. Silakan dibaca Andre. Lanjutan kemarin. Ya, faslun wa man istahdath. Faslun wa man istahdasa, siapa yang terbarui milika amatin, kepemilikan budak ngoten ya. Haruma alaihi, diharamkan baginya atasnya al istimta'u, untuk mengumpulkan dia dengan Istimta' bercumbu. bercumbu. Istimta' bercumbu biha dengannya hatta hingga yastabari'aha, sampai Sampai dia mengistibroknya. mengistilah Istilah. sampai dia mengistibroknya. Karena jika dia adalah min dari dawatil haid, sedang dalam keadaan haid, Pemilik haid. memiliki haid, Bukan sedang dalam kondisi haid ya, tapi orang yang masih haid. min dari dawati haid, orang yang memiliki haid, bihaidatin, dengan satu kali haid, wa'in, dan apabila karat adalah dia min dari dawati syuhuri, orang yang memiliki Bulan. yang tidak haid, Orang yang tidak haid ya, dawatu syuhur maknanya yang bukan haid. bukan haid. Orang yang memiliki bulan atau tidak haid, Iya. bisyahrin, dengan satu bulan, fakot, maka berlepas Bisyahrin fakot, maka dengan 1 bulan saja. bisyahrin fakot, maka dengan 1 bulan saja. Wa'in, dan jika karat dia min dari dawatil hamli, orang yang memiliki hamil atau masih bisa hamil, biwadai, dengan melahirkan. Wa idza, dan apabila mata, meninggal sayyidu, pemilik umul walad istabra'at, maka mengistibra'nya nafsaha, dirinya kal amati, seperti budak perempuan. Baik. Pembahasan berikutnya adalah pembahasan istibra. Pembahasan istibra ini sangat erat kaitannya dengan pembahasan atau sangat erat kaitannya dengan perbudakan. Makanya masalah istibra ini termasuk permasalahan yang ada dalam kitab tapi realita tidak bisa untuk dipraktekkan karena sudah nggak ada perbudakan lagi. Tapi kalau zaman dulu, zaman masih ada perbudakan, maka pembahasan ini sangat-sangat penting. Karena ini berhubungan dengan salah satu dari 5 hal yang dijaga oleh agama atau yang dijaga, yaitu hifdzun nasab. Ya, karena penting mengetahui nasab, karena biasanya kalau budak perempuan kemudian digauli oleh tuannya, maka khawatirnya ketika nasabnya tidak diketahui maka salah menasabkan kepada orang lain. Maka pembahasan ini adalah faslun, pembahasan tentang istibra. Istilahnya adalah istibra. Berasal dari kata baro'a yabra'u. Istibra thalabul baro'ah. Baro'a yabra'u artinya berlepas diri. Istibra thalabul baro'ah, mencari apa ya istilahnya? Mencari pelepasan diri, dalam artian ketika wanita ini sudah melakukan istibra, dia itu berupaya untuk membersihkan dirinya. Ya. Jadi istibra itu thalabul baro'ah. Baik, nah secara istilah istibra itu adalah satu rentang waktu yang mana seorang budak wanita itu menunggu ketika terjadi kepemilikan baru terhadap dirinya. Jadi rentang waktu tertentu yang mana si budak perempuan itu harus menunggu di rentang waktu itu ketika terjadi kepemilikan baru terhadap dirinya. Jadi dia dimiliki orang lain, pindah kepemilikan, maka harus istibra. Budak perempuan habis jadi milik fulan A, pindah kepemilikan ke fulan B, maka harus istibra. Ya. Dari B pindah ke C, dimiliki C, harus istibra. Maka ketika pindah kepemilikan harus apa? Ada
Istibra. Fungsinya apa? Salah satu fungsinya adalah untuk mengetahui kekosongan rahimnya. Jangan sampai ketika dia tanpa istibra misalkan, sebenarnya dia itu sedang hamil dengan tuan sebelumnya. Kemudian tanpa istibra langsung dijima oleh tuan yang kedua. Maka akhirnya kan tidak diketahui nasabnya saja hilang. Ini punya A atau punya B, anaknya A atau anaknya B. Ya, itu salah satu fungsinya, salah satu faedahnya. Ya, salah satu faedahnya. Meskipun tidak semuanya, dalam artian meskipun tidak pasti istibra itu tujuannya untuk mengetahui kekosongan rahim. Karena apa? Karena terkadang istibra itu tujuannya murni karena aturan. Murni karena apa? Aturan. Maksudnya apa? Misalkan ada seorang budak wanita, dia masih umur 4 tahun, nggak mungkin hamil. 4 tahun belum balik, bahkan belum mumayyiz. 4 tahun tapi sudah jadi budak kan bisa. Ketika dia pindah ke pemilikan, meskipun dia belum haid, dia belum mumayyiz, dia masih kecil, sangat kecil, tetap harus istibra. Baik. Maka di sini kalau musannif rahimahullah taala faslun, pasal yang baru, waman, dan siapa istahdatsa, memperbarui milka amatin, kepemilikan budak wanita. Jadi siapa yang memiliki budak baru, gitu namanya, budak wanita baru. Siapa memiliki budak wanita baru dengan cara apapun, baik dia beli atau dia dikasih orang hibah atau dia apa istilahnya itu, ya bisa rampas, tapi rampasan perang ini ada perincian. Atau misalkan warisan, bisa jatuh waris atau warisan, ya pokoknya dia punya budak baru. Maka apa yang terjadi? Haruma alaihil istimta'u biha. Haruma, maka haram alaihi, atas man, ya, atas orang tadi, ya. Haruma alaihi, atas orang tadi apa? Al istimta', bercumbu biha dengannya, dengan segala macam jenis. Ya, pokoknya nggak boleh didekati dulu. Hatta hingga dia si wanita atau hatta hingga si tuan tadi yastabri'aha, melakukan istibra pada budak wanita tersebut. Jadi dibiarkan dulu. Ya. Dibiarkan dulu istibra. Jadi istimta nggak boleh, apalagi jima. Ya, istimta saja nggak boleh. Ya, istimta saja nggak boleh. Makanya berjumpa dengannya nggak boleh. Hukum misalnya kan kalau budak perempuan kan boleh, ya, sama tuan, bahkan dijima pun boleh. Tapi kalau belum istibra maka tidak boleh. Bahkan dijumpa nggak boleh. Ya. Kecuali kalau dia berasal dari rampasan perang, hak dia rampasan perang, maka boleh dijumbu tapi nggak boleh dijima. Boleh dijumbu, dicium misalkan, tapi nggak boleh sampai jima. Nggak boleh sampai jima. Kalau rampasan perang, dia perang. Ya. Tapi kalau kepemilikan selain perang, bukan karena selain perang, ya misalkan kayak jual beli atau karena warisan atau hibah atau apa, istimta pun nggak boleh. Bukan cuma jima. Tapi kalau budak perempuan karena bagian ghanimahnya, maka boleh dijumbu tapi tidak boleh dijima. Ya. Nah, kemudian pembahasan berikutnya adalah kapan atau berapa lama istibra itu. Istibra berapa lama? Pembahasan kedua. Maka di sini pembahasan waktu istibra. Maka di sini beliau mengatakan qala in kanat, jika wanita tadi min zawatil haidhi, termasuk wanita yang masih haid atau memiliki haid, dalam artian dia sudah haid dan masih belum menopause, ya, masih dalam umur haid. Maka istibra'nya berapa lama? Istibra'nya adalah bihaidatin, dengan satu kali haid. Maka misalkan dimiliki, maka ditunggu bihaidatin, ditunggu sampai dia selesai haid. Dan bihaidatin ini adalah dengan satu kali haid yang baru, bukan haid bawaan.
Maksudnya apa? Misalkan dia beli budak. Ketika nyampe rumah ditanya, kamu haid atau suci? Saya sedang haid. Sudah berjalan 5 hari sejak sampai saat ini. Jadi sebelum dibeli sudah haid, ketika dibeli masih haid. Maka kalau dia sudah suci dari haid bawaan tadi, maka masih belum dianggap istibro. Dia harus haid baru, bukan haid bawaan. Ya. Haid baru bukan haid. Jadi bihaidatin dengan haid yang baru, bukan haid bawaan. Baik. Kemudian wa in kanat min dzawati syuhur, wa in dan apabila kanat budak wanita tadi min dzawati syuhur dari wanita yang memiliki bulan. Maksudnya apa? Maksudnya dia wanita yang tidak haid atau belum haid. Wanita yang tidak haid atau belum haid, dzawati syuhur. Hitungannya pakai bulan, Pak, pakai haid karena dia secara asal belum haid. Misalkan karena dia belum balik, umurnya masih kecil, atau dia adalah wanita yang sudah menopause. Maka berapa ukurannya? Berapa ukuran istibroknya? Ukuran istibroknya adalah bisyahrin dengan 1 bulan. Dengan 1 bulan. Fakot saja. Ya. Kalau belinya di tengah bulan, maka kaidahnya apa? Digenapkan 30 hari. Kalau belinya tepat di awal bulan, maka melihat bulan itu jumlahnya berapa? 29 atau 30. Jadi ada 2 ya. Dia budak haid atau dia budak yang tidak haid. Yang ketiga, wa in kanat dan apabila budak wanita itu min dzawatil hamli, termasuk budak yang dalam kondisi hamil. Dzawatil hamli dalam kondisi hamil, dibeli dia sedang hamil. Maka juga harus diistibrok. Istibroknya berapa? Atau berapa lama? Istibroknya adalah bil wadai, dengan dia melahirkan. Ya. Dengan dia melahirkan. Maka kalau sudah melahirkan, meskipun cuma sehari atau 2 hari sejak dia pindah kepemilikan, maka sudah istibro. Baik. Kemudian pembahasan berikutnya adalah pembahasan tentang ummul walad. Nah, ini salah satu ini pembahasan tentang ummul walad yang dia itu istibro, tapi bukan karena pindah kepemilikan, tapi karena perubahan status. Paham ya? Bukan pindah kepemilikan, tapi dia berubah status dari budak jadi merdeka. Maka beliau mengatakan wa idza, dan apabila mata meninggal sayyidu ummil walad, tuan dari ummul walad. Apa ummul walad? Ummul walad itu adalah budak wanita yang sudah dijima oleh tuannya. Yang sudah dijima oleh tuannya dan dia hamil anak tuannya tersebut. Maka ini ummul walad. Ummul walad hukumnya apa? Ummul walad ini hukumnya tidak boleh dijual. Tidak boleh dijual. Ya, tapi boleh mungkin dipekerjakan boleh, tapi pokoknya nggak boleh dijual. Ketika hamil itu sebenarnya. Kalau jual ya dosa ya. Kalau dia tuannya tadi meninggal, maka otomatis dia merdeka. Makanya kenapa nggak boleh dijual? Karena nanti itu kalau tuannya meninggal dia merdeka. Makanya nggak boleh dijual. Kalau dipinjamkan, kalau dipekerjakan boleh. Tapi kalau sampai dijual nggak boleh. Ummul walad. Maka ummul walad ini kalau tuannya meninggal, dia kan otomatis ganti status, jadi merdeka. Nah, ketika dia jadi merdeka, istabroat nafsaha, dia mengistibrok dirinya sendiri. Mengistibrok dirinya sendiri. Kal amati, seperti budak perempuan. Ya, seperti budak perempuan. Jadi ini 3 masalah yang ada di dalam pembahasan istibrok. Ada pertanyaan? Enggak ada ya? Oh ya, apa? Ada. Ini untuk boleh nggak budak itu apa namanya, seorang tuan itu mempersilahkan orang lain untuk menggauli budaknya? Nggak boleh. Nggak boleh. Memaksa budaknya untuk berzina nggak boleh. Penjual budak yang hamil? Nggak boleh. Nggak boleh. Menjual budak yang hamil. Hamil dia ya? Iya, Nggak boleh. dia. Nggak boleh. Total anak ya.
Enggak boleh. Enggak boleh. Berarti ini gue bisa atas budak perempuan kalau sudah digauli itu nggak langsung otomatis merdeka, Nunggu tuanya meninggal. berarti. Nunggu tuanya meninggal. Tetap bisa dipekerjakan sampai Tetap bisa. Dia statusnya nggak berubah, tetap budak selama tuannya masih ada. masih ada. Kalau statusnya tetap budak ya terserah tuannya mau dipinjamkan. Pokoknya jangan dijual. Pokoknya jangan dijual. Kenapa? Ya itu tadi, kalau dijual sudah itu bukan miliknya, nanti dia meninggal gimana? Ada batas satu kali digauli saja atau bolak-balik terus? Loh, pokoknya dia hamil. Batasnya hamil. Misal kalau dia melahirkan terus digauli lagi bisa nggak? Loh, ya bisa. 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 Nggak harus 3 kali baru disebut umul walad, nggak bisa. Ya pokoknya dia sudah sekali hamil sudah umul walad dia. Sudah. Pokoknya dia itu hamil, anak tuannya sudah. Wes. Berapapun anaknya sudah umul walad, sudah statusnya. Nah, tadi supaya tidak, karena nanti si anak itu nasabnya ke bapaknya. Nasabnya ke bapaknya. Nah, kalau dijual dia jual anaknya sendiri kok cari uang. Gitu. Baik. Pembahasan berikutnya adalah radha'ah, persusuan. Ini mungkin bisa terjadi di zaman ini, cuma ya mungkin Tipis. jarang. Baik. Masalah persusuan silakan dibaca Satria. Bismillah. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala. Fasl wa idza arda'at al-mar'ah ila baniha waladan sara ar-radi'u waladaha bi syartain. Pasal jika seorang perempuan menyusui seorang anak dengan susunya, maka menjadi ar-radi', yaitu persusuan dari anak Soror rodi, maka menjadi rodi itu adalah anak yang disusui. Jadi istilah kita ya, diingat-ingat, rodi anak yang disusui. Murdi'ah wanita yang menyusui. Soror radi', maka anak yang disusui itu menjadi anaknya, anak perempuan tersebut Yeah. bisyarpa ini dengan 2 syarat. Ahaduhuma, salah satunya adalah ayakuna lahu dunal haulaini, yaitu ya, selain 2 haul, maksudnya 2 tahun, kurang dari 2 tahun. Wathani, dan yang kedua an turdi'ahu khamsa rada'atin mutafarriqatin, yaitu disusuinya 5 kali susuan yang mutafarriqat, yang berbeda-beda. Wa yasiru zawjuha aban lahu, dan suaminya menjadi ayah bagi anak tersebut yang disusui. Wa yahrumu 'alal murdi'i Al-murdi'ah apa? wa yahrumu 'alal murdi'i Murdi, dotnya di kasroh. murdi. Harusnya di fathah. Di fathah. Di fathah dot ya. Bahkan kena juga di fathah. Murda'. Wa yahrumu 'alal murdi'i at-tazwiju ilaiha wa ila kulli man nasabaha. Nah, murda. Murda. Bahaya kalau murdi, enggak secara arti loh kan. Ya, murda, yang disusui anaknya. Dan haram atas anak yang disusui itu menikahi yang menyusui. Iya. Wa ila kulli man nasabaha, dan kepada semua yang bernasab dengan perempuan yang menyusui tersebut. Iya. Wa yahrumu 'alaiha at-tazwiju ila murda'i bawaladihi duna man kana fi darajatihi aw a'la tabaqatan minhu. Dan juga haram bagi perempuan yang menyusui itu menikahi yang anak yang disusui tersebut, menikahi yang disusui dan anak yang disusui tersebut tanpa orang yang di derajatnya, satu derajat dengannya, atau yang di atasnya, atau yang derajat atasnya. Ya, baik. Sekarang pembahasannya adalah masalah radha'ah atau persusuan. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan yahrumu minar radha'ah ma yahrumu minan nasab. Diharamkan
dari susuan seperti yang diharamkan atau menjadi mahram karena persusuan seperti menjadi mahram karena nasab. Maka pentingnya pembahasan radha'ah atau persusuan ini untuk mengetahui sebenarnya dia itu mahramnya atau bukan. Kalau dia mahramnya karena radha'ah, maka nggak boleh menikah. Kalau menikah maka tidak sah. Ya. Baik, maka di sini pembahasannya adalah faslun, pasal yang baru, yaitu tentang masalah radha'ah atau persusuan. Ya, radha'ah atau persusuan. Qala musannif rahimahullah taala wa idza arda'at al-mar'atu fa'il ya. Wa idza arda'at al-mar'atu, dan wa idza, dan apabila arda'at menyusui al-mar'atu wanita bila baniha dengan susunya. Waladan seorang anak, maf'ul bihnya. Maf'ul bih dari arda'at. Bila baniha waladan seorang anak. Maka apa yang disampaikan oleh musannif rahimahullah taala, beliau mengatakan wa idza arda'at al-mar'atu, perempuan. Maka di sini kalau misalkan yang menyusui laki-laki tidak masuk hukum radha'ah. Misalkan kalau misalkan laki-laki keluar susu. Ya. Maka tidak masuk hukum mahram atau tidak. Dan mar'ah di sini memberikan, dalam ibarat yang lain disebutkan adamiyah, wanita, manusia, perempuan. Maka kalau misalkan yang menyusui adalah jin, wanita, maka juga tidak masuk hukum radha'ah. Ya. Kemudian kalau musannif bila baniha, ya. Kalau musannif bila baniha dengan susunya, dengan susu dari si wanita tadi. Dan ucapan beliau bila baniha dengan susunya ini baik disedot langsung atau diperes kemudian diminumkan. Yang penting intinya susu si wanita itu masuk ke dalam tubuh si anak. Dengan syarat susu itu diambil ketika wanita masih hidup. Ketika wanita masih hidup. Kalau wanita sudah mati kemudian diambil susunya, kemudian disusukan ke anak itu, maka tidak masuk hukum radha'ah. Tapi kalau misalkan susunya diambil, kemudian beberapa waktu kemudian dia meninggal, kemudian baru disusukan kepada anak, maka masuk hukum radha'ah. Ya. Jadi bila baniha ini nggak harus dia nyedot langsung. Nah kalau hari ini ada pompa ASI, ada bank ASI, nah itu kita juga harus agak perhatian. Karena biasanya kalau di rumah sakit kan nggak tahu ya, itu bank ASI punya siapa, maksudnya susunya punya siapa gitu. Kadang kita nggak tahu. Ya, jangan cuma langsung ngambil atau enggak. Sebaiknya kita hati-hati. Ya, sebaiknya kita hati-hati karena apa? Itu efeknya nanti apa? Ke masalah mahram atau enggak. Nah, barangkali itu semua kita ambil 5 kantong misalkan. 5 kantong wis disusukno anake kabeh. Dari satu orang loh ya. Beda. Berarti kalau misalkan dari ibu ini 1 kantong, ibu ini 1 kantong, ibu ini 1, maka enggak ada radha'ah. Radha'ah kan 5 kali susuan ya. Kalau misalkan 5 kantong dari 1 ibu misalkan. Maka kita nggak tahu misalkan ibunya tadi tinggal di desa lain dan kita nggak tahu, kemudian dia menikahi anaknya dan ternyata itu masih saudara sepersusuan misalkan. Nah, ini bisa jadi gawat itu. Makanya harus diketahui masalah ini. Waladan seorang anak, ya, seorang anak. Soror rodi, maka apa efek hukumnya? Nah, efek hukumnya apa? Sara radhi', maka menjadilah radhi'. Radhi' maknanya murdha, maknanya disusui. Maka yang disusui tadi menjadi apa? Waladaha. Khobar sara. Waladaha, jadi anaknya si perempuan. Ya, jadi anaknya si perempuan. Jadi gampangannya untuk melihat nasab dari radha'ah itu, bayangkan saja anak yang disusui itu anaknya. Bayangkan saja anak yang disusui itu anaknya sudah. Tapi keluarga si anak nggak ikut-ikut. Cuma anak itu saja, anggap saja anak itu adalah anak si ibu ini. Anak si ibu ini. Ya. Misalkan ponakan dari siapa? Jenenge Faiz misalkan. Faiz disusui oleh istri saya misalkan. Maka anggap saja Faiz ini adalah anak istri saya. Anak keluarga saya, wis anggap baik. Maka semua keluarga saya yang masih berhubungan nasab dengan saya,
maka mahramnya. Semua mahram saya mahramnya dia. Tapi berbeda kalau untuk yang keluarga Faiz, anggap keluarga yang apa namanya, yang anaknya nggak ada dulu. Pokoknya anggap saja anak ini. Maka seperti itu. Sara radhi' waladaha. Bisyarta ini tapi dengan dua syarat. Dua syarat. Apa syaratnya? Syarat yang pertama, ya. Ahaduhuma yang pertama, an yakuna lahu dunal haulaini, an yakuna ada lahu bagi si anak al-walad dunal haulaini di bawah umur 2 tahun. Syarat yang pertama. Maka kalau anak yang disusui umurnya sudah 3 tahun misalkan, maka la tasbut ar-radha'ah. Tidak ada dampak terhadap kemahroman. Tidak berlaku hukum radha'. Syarat yang pertama. Jadi harus kurang dari 2 haul. Syarat yang kedua, wasani anturdi'ahu, si wanita menyusui walad. Turdi' fa'ilnya amarah, hu balik ke walad ya. Anturdi'ahu khamsa radha'atin. Ya. 5 susuan. Mutafarriqatin yang terpisah-pisah secara urf. Ya. Yang terpisah-pisah secara urf. Ya. Maka kalau misalkan dia menyusui, wanita itu menyusui. Kemudian ketika menyusui tadi, anaknya sudah kenyang kan, jangan dilepas. Kemudian sudah habis itu main-main. Kemudian setelah itu ya mungkin setengah jaman nyusu lagi, maka sudah dihitung 2, ya dihitung 2. Karena apa? Secara urf itu sudah terpisah. Tapi kalau secara urf itu masih belum terpisah, masih satu susuan sebenarnya, anaknya masih belum selesai nyusu itu. Misalkan apa? Misalkan habis nyusui gini, kemudian habis itu apa? Habis itu kan biasanya si ibu kan mungkin sakit ya, loro pendile, dipindah sisi, kemudian dipindah sih. Maka masih dianggap satu, meskipun dia lepas dari satu susu ke susu lainnya. Dia lepas, tapi bukan berarti lepasnya ini sudah selesai, bukan. Tapi dipindah, maka masih dihitung satu semuanya. Nah, satu. Berbeda kalau waktunya lama, jangka waktunya lama. Atau mungkin anaknya itu kaget atau apa, noleh sebentar lepas, tapi langsung balik. Maka masih dihitung satu. Kenapa kan biasanya kalau anak kan nyusu kemudian kaget atau apa ngwahno, kemudian delok marune nyusu maneh, makanya dihitung satu. Tapi kalau jangka waktunya panjang atau terlihat seperti itu, maka itu dianggap sudah terpisah. Ya. Dan nggak harus dari si anak penyebab pisahnya, bisa saja dari ibu, dari si wanita. Jangan dia nyusoni sebentar, habis itu ditaruh karena mungkin ada kesibukan, dia apa setengah jam balik lagi, dianggap 2. Karena secara urf itu sudah apa? Terpisah. Ya, secara urf sudah terpisah. Baik. Nah, berapa jumlahnya khams radha'at? 5 kali susu. Ya, 5 susu. Ya. Baik. Nah, kalau kantong bagaimana? Susunya pakai apa jenenge? Ya, bawang ada itu ya Bang Asi, pakai wadah Asi itu yang sudah diperes dulu. Ya makanya sama hukumnya. Kalau misalkan anak itu sudah ikrad, sudah apa? Sudah moh gitu ya. Makanya dia sudah putus. Nah, kalau mau lagi dengan jangka waktu yang cukup lama maka dihitung 2 gitu. Nah, ini 5. Baik. Kalau ragu, misalkan wis 5 tak gurung, misalkan dia ragu sudah 5 atau dia ragu berapa ya sebenarnya, maka hukum asalnya adalah masih belum menjadi mahram. Jadi aku biyen tau nyusune awakmu tapi aku lali piro yo. Misalkan Andre biyen pas cilik tau disusoni tanggane misalkan. Tapi tanggane lali kapir, ping piro Andre yo? Enggak duka karo Andre lali. Maka hukum asalnya tidak masuk ke mahraman. Jadi tidak masuk hukum radha'ah. Baru masuk kalau memang dia ya apa? Ya, yakin. Baik. Karena kaidahnya al-yaqinu la yazulu bisyak. Secara yakin kita sadar dia bukan mahram kita.
Maka perubahan hukum ini nggak bisa dirubah karena apa? Keraguan saja. Baik. Kemudian pembahasan berikutnya adalah tentang apa efeknya, dampaknya. Beliau mengatakan kalau musannif rahimahullah taala wa yasiru, dan menjadi zaujuha, suami dari si perempuan tadi, aban lahu, ayah baginya. Ya. Wa yahrumu 'alal murdha'i, dan haram bagi yang disusui at-tazwiju ilaiha, menikah kepada si perempuan yang menyusuinya tadi. Wa ila, dan kepada kulli, setiap man nasabaha, yang bernasab pada wanita tadi. Baik hawashi, baik usul atau furu'. Dalam artian, ya tadi, anggap saja si anak itu adalah anak dari keluarga itu. Anggap saja anak itu anak dari keluarga, anggapnya pindah keluarga, wis. Maka pamannya si ibunya, ibu susuan tadi, ya pamannya dia, paman mbah gitu ya. Kalau ibu kan jatuhnya paman dia, ini jatuh mbah. Saudarinya si ibu tadi, ya bibinya. Anaknya si ibu tadi, ya saudari kita. Kalau kita disusui orang tadi, mbahnya si ibu ya buat kita. Itu. Pokoknya kita seperti keluarganya. Nah itu kalau hubungan nasab kita ke keluarga itu. Nah bagaimana keluarga gitu ke keluarga kita? Nasab orang itu ke kita, bagaimana? Maka di sini mengatakan wa yahrumu 'alaiha, dan haram 'alaiha, atas si wanita tadi, atazwiju, menikah, ilal murdha, kepada yang disusui, wa waladihi, dan anaknya saja, dan keturunannya saja. Duna, tanpa man kana fi darajatihi, orang yang masih satu derajat dengannya. Maksudnya apa satu derajat? Satu derajat itu satu level. Saudara. Nah, itu masih satu apa? Satu derajat. Ya, hawasi lah, sepupu. Jadi satu derajat nih. Apa namanya kalau iya, kalau ke atas berarti kan usul. Kalau ke samping berarti seperti saudara, sepupu, ya. Kemudian ke bawah ya cucu, anak. Au a'la tabaqatan minhu, atau yang lebih atas dari dirinya. Makanya ya usul. Maka kaidahnya bagi si anak efeknya bagi keluarga si orang wanita menyusui, anak tadi seperti anaknya. Maka yang mahramnya seperti keluarga itu. Nah, tapi bagi si ibu tadi yang jadi mahram dari anaknya hanya keturunannya. Bukan hawasi ataupun usulnya, tapi ke bawah. Gitu. Jadi maka kalau misalkan si anak yang disusunya tadi punya saudaranya nggak nyusu ke wanita tadi, maka boleh si ibu tadi menikahi saudaranya. Itu. Ya, saudaranya. Maka mungkin jadi film Ibuku Adalah Iparku. Ibuku Adalah Iparku. Ya jadi. Ya, atau mungkin mbahnya bisa, atau ayahnya, atau bisa. Ya, baik. Sampai sini paham? Bulat ya? Ini maksud yang menjadi mahram dari anak susuan niku saudara ibu penyusunya atau yang menjadi mahram nih gitu. Sing dimaksud anaknya ini kok anak ibu yang menyusui ngoten lho. Maksudnya? Kan ini kan misal ada anak yang disusui oleh seorang ibu. Kemudian dia seperti menjadi anak ibu yang menyusui tadi. Yang menjadi mahram hanya anak. Mahram bagi siapa? Bagi anak tadi. Ila murdai. Wa yahrumu 'alaiha tazwiju ilal murdai wa waladihi. Ini bang, sing hanya anaknya saja dari itu. Ya ini wawaladihi ini dan anaknya. Duna man kana fi darajati ya wa ala tabaqatan minhu. Nah, jadi si anak mahramnya si anak dari keluarganya si ibu. Ya semua mahramnya ibu. Tapi mahramnya ibu dari keluarga si anak ya cuma si anak dan keturunannya saja. Paham Zat ya?
Insyaallah paham. Baik. Kita baca nafkah atau? Ada pertanyaan. Oh ya. Nah, silakan. Boleh, Ustaz. Ah, Bismillah. Barakallahu fiikum wa amalik. nah, Ini Ustaz. Apa namanya? Ini kan kalau anak persusuan, anak yang disusui. Al-murda ini kan ini Ustaz. Dia ini kan mahram ibunya ke atas ke bawah. Jadi kakek bapak ibunya, kakek ibunya sampai anaknya ke bawah semua cucunya. Tapi kalau ke bapaknya Ustaz, mahram nggak? Misalnya adik perempuan bapak dari murdi itu. Jadi wanita yang menyusui itu kan punya suami. tetap mahram. Semua ya. Jadi Iya, karena tadi anggap saja anak ini anak keluarga itu. Jadi yang mahramnya bapak ya mahramnya dia juga, mahramnya ibu ya mahramnya ibu dia. Wong bapak itu kayak bapaknya, ibu kayak ibunya gitu loh. Semuanya. Pindah kakak. Nah, iya mirip kakak. Tapi kalau si ibu atau bapak mahram dari keluarga si anak cuma anak dan keturunannya. Anak, anaknya, cucunya. Jadi anak dari anak siswan tadi mahramnya ibunya, bukan kerabat yang lainnya. Iya, bukan kerabat yang lainnya. Sampai turunannya sampai semua. Iya, sampai turunannya. berarti sama aja Ustaz ya. Si murdi ini nggak boleh juga menikah dengan anak yang disusui tadi sampai ke bawah keturunannya itu. Semua. Kan ini kan si murda iya, ya. si murda Iya. yang disusui ini. Dan anak-anaknya ke bawah, berarti nggak boleh disusui. Intinya nggak boleh nikah. nggak boleh dinikahi maksudnya. Gak boleh dinikahi oleh ayah atau ibu sepersusuannya. Iya. Iya, gak boleh. Nah, Iya. Baik, mungkin sampai sini ya. Nafkahnya kita baca besok insyaallah. Kita akhiri dengan doa tulis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.